Iya, jadi mungkin, ada pasti beberapa masyarakat yang saat ini menonton saya mungkin tidak sepakat dengan saya karena, Mbak Caca nggak tahu kalau namanya sudah jadi korban pencurian itu, kemudian apalagi pencuri itu ketika sudah ditangkap tidak dihukum, sehingga mengatakan bahwa pencuri memang pantas dihukum semaksimal mungkin, bahkan Kormas atau juga Amuk Masa menjadi pembenaran. Tapi kita hidup di negara hukum. Nah, kalau Pak Kudri mungkin melihatnya, sebenarnya untuk peristiwa seperti ini, anggaplah mungkin pelakunya mengatakan, saya ikut-ikutan karena mungkin saya pikir ini adalah maling. Tapi mereka mengeroyok hingga kemudian menyebabkan seseorang itu meninggal dunia. Apa sih Pak ancaman hukumannya Pak? Ya, jadi kan satu hal bahwa si pelaku pencuri itu melakukan tindak pidana pencurian, dia pasti dihukum, ya kan? Tetapi kalau kita menghormati institusi hukum, kita sebagai negara rule of law, ya kita serahkan institusi hukum itu bekerja. Polisi kemudian dituntut oleh kejaksaan, dihukum oleh pengadilan di maksimum misalnya 4 tahun misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi masyarakat itu, nggak percaya masa sebegini 4 tahun misalnya ya kalau mencuri ini. Tapi kan pembuat undang-undang sudah menentukan maksimumnya segitu. Kita nggak bisa sampai karena hukuman mati itu nggak bisa dilakukan pencurian. Katakan atau misalnya ada kekerasan lain misalnya ya, misalnya pembunuhan atau perkosaan, itu selalu menjadi perdebatan. Misalnya apakah memang pantas dihukum mati, karena di Undang-Undang Dasar kita itu setiap orang berhak untuk hidup. Jadi hak untuk hidup itu nggak bisa dikurangi dengan ada pelanggaran. Tetapi itu perdebatan dibilang. Tapi kalau undang-undang bilang membolehkan dia ada ini. Tapi maksudnya saya bahwa hukuman mati itu ya kan sebenarnya untuk hal-hal tertentu. Jadi kita extraordinary crime. Tapi kalau pencurian biasa ringan misalnya handphone itu kan itu. Nah, jadi dalam teori kriminologi itu kan ada teori sebab akibat. Ya, kenapa orang mencuri, ya kan? Karena tekanan ekonomi. Kecuali memang dia malas nggak mau bekerja. Tapi kalau dia sudah berusaha bekerja tapi tidak ada dia tidak dapat pekerjaan, ya itu. Padahal negara kan berkewajiban untuk memberikan pekerjaan. Nah, tapi negara tidak bisa ini sehingga orang. Ya. Kalau hukuman untuk pelaku Kormas Pak atau Amuk Masa Pak, biasanya seperti apa sih Pak? Meskipun mungkin pengeroyok ini mengaku bahwa ikut-ikutan, nggak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa, tapi karena bersama-sama ternyata efeknya fatal. Iya, misalnya kalau peristiwa tersebut kemungkinannya kan ada penganiayaan bersama-sama menyebabkan matinya orang lain, satu, atau dia melakukan pembunuhan secara bersama-sama, atau dia melakukan kekerasan secara kelompok yang mengakibatkan orang mati. Hukumannya itu beda-beda. Jadi kalau intentionnya adalah sebenarnya bukan mau menghilangkan orang lain, tentu hukumannya tidak seberat dengan pasal 338 atau pasal 30. Atau begitu juga dengan penganiayaan, penganiayaan berat bersama-sama. Nah, kalau bersama pasal 351 ayat 3 itu dilakukan lebih dari 2 orang bersama-sama, semua pelakunya itu harus memenuhi unsur. Betul. Nah, tapi kalau pasal 170 yang satu mukul pakai balok, yang satu mendorong, yang satu megang, semua hukumannya sama. Dianggap dia melakukan kekerasan bersama-sama. Walaupun dibilang, loh saya kan nggak mukul, cuman megangin aja. Kalau itu kena pasal 170 itu nggak usah dibuktikan seperti penganiayaan bersama-sama. Baik, Mas Doro Kakung, tampaknya saya memang sekarang punya banyak teman ya, citizen journalism ini di mana-mana. Dengan handphone yang seperti ini, bisa mereka mengcapture apapun. Tapi pada akhirnya mereka menghilangkan atau mungkin menutup jiwa belas kasihan untuk menolong seseorang hanya karena ingin memvideokan. Yang pertama, peristiwa pengejaran di Pulau Gadung, itu semua ikut memvideokan, Pak ternyata itu bukan maling. Atau mungkin pengerusakan mobil Mercy di Bantul. Alih-alih menolong, tapi ternyata handphone digunakan atau tangan digunakan untuk memvideokan. Fenomena apa sih saat ini? Ya, sebetulnya begini ya, media sosial seperti halnya produk teknologi pada umumnya, itu selalu punya dua sisi mata uang. Bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, tapi juga ada efek negatifnya juga. Dalam peristiwa kekerasan misalnya, sebetulnya tidak hanya media sosial, dari dulu yang namanya media konvensional
seperti televisi, itu kan menjadi bahan kajian para ahli komunikasi bahwa kekerasan yang sering ditampilkan itu bisa mendorong orang untuk ikut-ikutan dan sebagainya. Tadi juga maaf saya lupa namanya, sudah menyebutkan bahwa Pak Kodri menyebutkan bahwa itu sebabnya tayangan di televisi dulu mengalami semacam sensor begitu. Nah, di media sosial ini tidak ada sensor. Nah, oleh sebab itu untuk mengantisipasi agar kekerasan itu tidak terlalu menyebar begitu masif dan memengaruhi para penggunanya, ya, itu saya lihat kelompok aktivis masyarakat dan pemerintah itu menggalakkan yang namanya literasi digital. Tujuannya supaya masyarakat ini pandai beraktivitas atau menguasai keterampilan ketika beraktivitas di media sosial. Karena memang tidak ada pendidikan menggunakan media sosial seperti itu. Jadi alih-alih orang paham apa yang harus dilakukan, mereka justru kadang-kadang menjadi peserta gitu ya, bukannya menolong malah memvideokan satu peristiwa. Kan ini juga menjadi bahan evaluasi buat kita semua sebetulnya. Ada apa dengan masyarakat kita gitu? Apakah ini semata-mata karena media sosial atau bukan, atau ada sebab-sebab lain yang sebetulnya menjadi akar masalah seperti yang disebutkan Pak Kodri tadi gitu. Jadi bukan semata-mata salahnya media sosial begitu ya, tapi memang dalam menggunakan media sosial harus ada yang namanya literasi digital. Dan masyarakat sebetulnya juga ada literasi yang lain, literasi perilaku lah misalnya gitu. Kalau ada kecelakaan, ada kekerasan, ada kejahatan, bukannya menolong malah memvideokan atau merekam. Nah, sebenarnya bagaimana supaya perilaku itu diubah menjadi lebih positif dan lebih berpihak pada korban. Nah, itu saya kira tantangan untuk semua kalangan sih. Begitu, Caca. Ya, baik, ditahan dulu Mas Darul Kakung. Sekarang saya akan berbincang dengan Bapak Rahmat Surbekti yang merupakan kuasa hukum dari korban yang mobilnya ini diamuk massa atau dirusak oleh masyarakat di Bantul, Yogyakarta. Padahal ini mobil mahal ya Pak Kudri, ya, mobil Mercy. Mas Rahmat Surbekti, malam. Iya. Iya, benar ya? Mbak Caca, selamat malam. Ya, kuasa hukum dari korban, betul ya? Betul. Ya, Mas Rahmat Surbekti, bolehlah diceritakan sebenarnya peristiwa ini bagaimana sih? Apa yang menjadi pemicu ini sampai mobil klien Anda ini sampai remuk ya, dirusak, sampai naik-naik loh masyarakat ke kap mobil, bagaimana? Iya. Ya, terima kasih sebelumnya untuk TV One dan Mbak Caca atas kesempatan yang diberikan kepada kami, tim penasihat hukum korban. Jadi dalam kesempatan kali ini kita ingin mencoba konfirmasi dan klarifikasi ya, beberapa hal yang sekarang sudah berkembang di media sosial. Yang pertama terkait isu bahwa korban kami adalah maling. Itu satu, maling mobil ya. Yang kedua terkait isu bahwa yang punya uang itu bisa proses perkaranya bisa langsung jalan. Jadi ini yang akan kita klarifikasi dan satu-satu dimulai dari kronologinya. Jadi klien kami itu adalah seorang karyawan ya, sebuah perusahaan di daerah Kasongan. Dia mau menuju ke kantor setelah dia ada pertemuan dengan mitra bisnisnya ya, mitra bisnis perusahaan tersebut. Di perjalanan ya, hampir mau menuju kantor, dia sempat akan menyenggol tukang parkir. Nah, karena mungkin tukang parkir itu merasa gimana, akhirnya tukang parkir tersebut menggebrak ya. Jadi tukang parkir ini habis menyeberang atau mengarahkan mobil yang baru keluar dari sebuah toko. Dia masih di tengah, mungkin hampir keserempet, karena seperti itu dia menggebrak mobil klien kami ya, sambil memaki-maki seperti itu. Nah, setelah itu klien kami berhenti, ingin menanyakan ini ada apa ya Pak, kok sampai menggebrak dan maki-maki. Nah, tukang parkir itu akhirnya seperti mengundang, ada gerombolan ya teman-temannya datang ke situ. Nah, setelah itu
klien saya mencium aroma alkohol ya di gerombolan atau kelompok tersebut. Akhirnya daripada ribut, teman saya akhirnya masuk mobil dan ingin melanjutkan perjalanan ke kantor. Seperti itu. Nah, saat akan perjalanan ini di lampu merah, ternyata gerombolan tersebut 4-6 orang kalau dalam keterangannya itu menggebrak atau memukul kaca belakang mobil, ya, mengebrak, menggedor-gedor hingga akhirnya karena panik klien saya lari atau mengencangkan mobilnya. Nah, di perjalanan itulah titik awal diteriaki maling mobil, seperti itu kronologisnya. Nah, wajar posisi panik ya, klien saya panik. Akhirnya nyerempet ya, nyerempet ada beberapa tapi nggak luka parah ya. Ada motor yang tersempet. Nah, ini proses peristiwa ini langsung terus-terusan dikejar dan massa semakin banyak hingga pada akhirnya pada di titik tertentu, di tempat tertentu klien kami tidak bisa atau mungkin kehabisan bensin, mobilnya berhenti. Nah, disitulah massa sudah berkumpul banyak banget ya, maling mobil dan lain-lainnya. Akhirnya hancurlah mobil klien kami tersebut dan sempat dipukuli juga klien kami. Seperti itu. Iya, baik. Nanti saya akan tanya-tanya lagi kepada Mas Rahmat Surbakti, bahkan juga nanti tadi kronologi seperti ini, Pak Kudri bisa menganalisis secara hukum ya Pak ya, usai jeda berikut pemirsa. Iya. Baik, nah kalau misalnya saya melihat lagi nih ya video ini ya, bahkan tadi rentetan kronologi dijelaskan dari kuasa hukum. Kalau dari Pak Kudri sendiri sebenarnya dari aspek hukum ini bagaimana melihatnya? Siapa bisa dikatakan menjadi otak dari peristiwa ini Pak? Ya, otak kejahatan perusahaan. Saya kira mobil. Ini pemicunya. Jadi pemicu kita anggap sebagai otaknya intelektual luar itu adalah yang tukang parkir itu sebenarnya, ya kan? Nah, saya katakan tadi masyarakat ini sekarang sudah ada terbentuk kekerasan secara massal gitu ya, yang dilakukan oleh ini pemotor. Nah, ini masa itu ya kan dilihat ada juru parkir yang katakanlah sedang katakanlah ribut gitu, dianggap selalu tukang parkir, juru parkir itu benar, sedangkan yang punya mobil itu selalu salah. Karena sekarang masyarakat itu sudah ada punya persepsi bahwa kelompok kelas atas itu tidak tersentuh oleh hukum. Selalu yang yang menjadi tersentuh hukum dengan cepat hukum itu adalah kelas bawah, kelas kecil. Jadi ini khawatirnya ini ada kecemburuan kelas gini. Dan ini kalau misalnya kita tidak bisa cepat atasin, ini bisa menimbulkan masalah yang lain ya. Ini sekarang fenomenanya itu ada di jalanan. Kita khawatir nanti merembet ke aspek yang lain gitu, bukan hanya di jalanan. Bisa aja misalnya ada orang teriak bilang itu maling ya, itu ya, padahal dia bukan sedang berkendara ya, tapi karena orang itu dianggap katakanlah dari kelas sosial yang lebih ekonominya baik gitu ya. Nah, itu selalu menjadi akan sasaran dari masyarakat yang kelas yang lebih bawah. Ini sangat berbahaya ya. Saya kira katakanlah ya, para pemimpin-pemimpin ini harus memikirkan ya bagaimana fenomena ini harus cepat diatasin gitu ya, supaya jangan terjadi konflik ini. Misalnya nanti juga misalnya konflik tanah ya, nanti bisa ya selalu dianggap nanti rakyat kecil itu tidak mendapatkan keadilan gitu. Kembali lagi ke masalah hukum ini, saya kira salah satunya mungkin pemerintah itu melakukan perubahan ya dengan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk kekerasan massal itu ancaman hukumannya itu diperberat dan cara pembuktiannya itu dimudahkan gitu ya. Betul. Dan sehingga masyarakat itu takut ya, jangan melakukan kekerasan ya, hanya bukan bentuknya di jalanan aja. Ya, oke. Sekarang saya terakhir ini kepada Mas Rahmat Surbakti. Lantas kasus ini bergulir ke arah mana sampai saat ini? Pelakunya seperti apa? Nah, kami lanjutkan ya. Dipersingkat, mohon maaf Mas Rahmat, dipersingkat bagaimana? Setelah peristiwa itu kami didatangi oleh klien bahwa untuk
konsultasi. Karena kita harus memisahkan dulu proses lakaknya, yaitu yang klien kami serempet, itu sudah selesai, sudah clear ya. Namun pengerusakannya ini gimana, Bang? Nah, saran saya waktu itu ketika ini ya laporan nggak apa-apa polisi, karena itu sudah ada pengerusakan, kita sudah mengalami kerugian. Nah, akhirnya esoknya Jumat sore kami mendampingi laporan polisi seperti itu. Nah, jadi memang yang berkembang antara laka sama pengeroyokan ini beda konteks ya dalam koridor hukum, dan lakaknya yang dilakukan klien kami karena panik itu sudah selesai, sudah clear, sudah damai. Nah, ini tinggal pengerusakannya yang saat ini diproses oleh kepolisian. Alhamdulillah ya, kami kemarin laporan, hari ini saya dapat kabar dari rekan saya, Bang, ini yang abang tangani kasusnya ini polisi sudah bergerak dan sudah menangkap beberapa pelakunya. Baik. Kita memberikan salut kepada kepolisian. Terakhir ya, di media itu berkembang bahwa yang kaya itu bisa perkaranya cepat selesai. Baik. Perlu diketahui, saya sebagai PH dari LBH Konjiat Islam, kita tidak tahu sendiri itu adalah seorang klien kami, seorang karyawan itu loh. Jadi kami murni ingin menegakkan keadilan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Mas Surbakti, terima kasih. Mungkin singkat saja di sini Mas Doro Kakung, bagaimana lah supaya masyarakat ini untuk ya masyarakat sosial media jangan ikut-ikutan, lebih adem lagi supaya tidak terprovokasi dan juga tidak gampang memprovokasi. Mas Doro Kakung, singkat saja. Ya, kalau menurut saya masyarakat terutama pengguna media sosial jangan sampai menjadi provokator gitu ya, apalagi ikut terprovokasi melihat gambar, melihat tayangan di media sosial, dan jangan sampai melakukan yang namanya main hakim sendiri atau vigilante di media sosial dengan tidak melakukan kecaman maupun komentar-komentar yang negatif tanpa mengetahui konteks masalahnya. Demikian saja. Terima kasih Mas Doro Kakung, terima kasih Mas Rahmat Surbakti, terima kasih Pak Kudri. Nanti sejumlah informasi lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut.